Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari urapi kami, pakai kami Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur padamu. Dan kami boleh mendengar firman-Mu hari ini Bapa. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Malam ini kita akan membuka firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 1, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Kita akan bacakan. Saya baca ke Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, kita percaya hidup ini penuh dengan pencobaan, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan tekanan. Yakobus mengatakan, anggaplah itu suatu kebahagiaan, suatu kontradiksi saudaraku. Satu sisi kita ada di dalam pencobaan dan Tuhan suruh kita ada di dalam suatu kebahagiaan. Anggap kita mengalami suatu kebahagiaan. Jadi Tuhan meminta kita seperti memerintahkan hati kita, memerintahkan pikiran kita. Ketika kita mengalami pencobaan, kita saat itu harus bisa berbahagia di dalam pencobaan ini. Walau rasanya kok sulit, Bapak Ibu, saya percaya setiap pencobaan dan tantangan yang kita alami, yang kita hadapi, itu karena proses, itu seizin Tuhan. Setiap yang kita alami, mungkin sakit, mungkin kelemahan, mungkin beban hidup, itu masih dalam kontrolnya Tuhan. Itu masih dalam kendalinya Tuhan. Tuhan masih memegang peranan dalam hidup kita walaupun kita ada di dalam pencobaan, ada dalam tekanan. Karena apa? Ketika kita ada di masa-masa itu, Tuhan meminta kita bahagia. Kenapa? Karena Tuhan tetap ada bersama kita. Bukankah kebahagiaan sesungguhnya itu adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan? Karena kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan semakin kita ada dalam tekanan, semakin kita dalam lembah kelam, dalam pencobaan dan masalah, kebahagiaan itu ada. Kenapa? Karena ketika ada di dalam titik terendah itu, Tuhan hadir di situ bersama-sama dengan anaknya. Dan itu adalah satu kebahagiaan. Maka Tuhan mengatakan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Bukankah bersama dengan Tuhan itu adalah kebahagiaan, saudara? Bukankah bersama dengan Yesus itu adalah suatu keuntungan yang besar dalam setiap masalah kita? Kita juga percaya, saudaraku, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dalam hidup ini ada ujian iman. Ujian iman ini harus ada hasilnya. Yang namanya ujian harus ada yang namanya yang kita dapatkan, harus ada nilainya, harus ada sesuatu yang membuat kita itu naik level, naik tingkat. Dan ternyata yang dihasilkan pertama itu ketekunan. Nah, kenapa ketekunan? Kenapa ketika ujian itu malahan yang kita dapatkan itu keuntungannya itu adalah ketekunan? Karena kita percaya Bapak Ibu, tekun itu adalah cara untuk kita boleh menerima kemenangan dari surga. Orang yang bertekun itu adalah tiketnya, awalnya untuk boleh menerima kemenangan. Sebelum kita mengalaminya, mengenai kemenangan itu, kita harus mengalami yang namanya ketekunan. Bukan berarti kita menjadi orang yang pasrah. Tekun itu beda dengan pasrah. Tekun itu walaupun dia dalam pencobaan, dia tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Sesakit-sakitnya persoalannya, sesakit-sakitnya yang dia hadapi, sesulit-sulitnya hidupnya, dia tetap tekun untuk boleh melayani Tuhan. Tidak ada alasan oleh dia untuk dia jauh dari Tuhan. Dia punya cara, dia bisa mengubah pikirannya, dia bisa mengubah hatinya, dia bisa mengubah setiap pola pikirnya
untuk tetap berjalan dalam hatinya Tuhan. Kita harus memerintahkan pikiran kita, saudara, memerintahkan hati kita untuk tetap berjalan dalam hadirat Tuhan, untuk berjalan dalam firman Tuhan. Karena dalam ujian itu, saudara, kita tahu yang namanya ujian itu harus perlu yang namanya ketenangan. Ujian itu harus tenang, diam, tak usah tergesa-gesa. Bukankah kita waktu kita masih SMA atau kuliah dulu, ketika kita mengalami ujian, Tuhan minta kita untuk tetap tenang. Dan saya percaya dalam ketenangan itulah kita bisa menghasilkan keteguhan. Terima kasih, itu menjadi firman yang saya ingin bagikan malam ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.